Ini ada lagi beberapa komen yang disampaikan oleh muridnya SK. Komen ini sangat membagongkan, bahkan menjadikan orang geli. Siksa kubur itu sekarang terjadi di saat ini. Dulu dia mengatakan bahwa siksa kubur tidak ada. Tapi dia sekarang mengatakan siksa kubur itu terjadi sekarang ini. Bukan nggak ada, katanya. Tubuh ini adalah kuburan itu sendiri. Kalau tidak orang menghayal. Kalau tidak orang yang halu. Kalau tidak orang yang kena hipnotis atau keracunan dari apa yang disampaikan oleh SK tentang penghayalan kubur dan pemaknaan kubur yang terbelok dari realitas, maka dia tidak akan begini. Kita kembali kepada kaidah syariat. Kalau orang itu tahu kaidah syariat, kubur ya kubur, isyarahnya ya ada tanah, ada penggalian. Masalah siksa kubur itu ketika ada orang yang tidak dikubur, apakah dia tidak disiksa? Ada alam barzah. Karena dalam siksa kubur itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya yang disiksa. Ada yang mengatakan jasad dan ruhnya disiksa. Ini terserah Anda mau meyakini yang mana. Tapi banyak yang mengatakan ruh dan jasad. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa hatta tahtalita adlauhu. Kalau dalam bahasa Jawanya sehingga melesat igo wakase. Jadi dihimpit oleh bumi. Sehingga tulang rusuknya itu sampai hancur. Ini artinya ada tubuh yang tersiksa. Jadi masalah siksa kubur itu masalah gaib, tidak bisa dimaknai secara logika. Kalau orang itu memasukkan logika seperti SK ini, lalu meracuni orang-orang untuk meyakininya, maka orang-orang yang mengikutinya, maka dia juga akan ikut halu. Bahkan dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kuburan itu adalah tubuh ini. Apa literasinya? Mari kita lihat, mari kita coba dulu. Kita melihat, Nabi itu menyatakan ketika kamu ziarah kubur, apalagi Sayyidah Aisyah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang saya ucapkan pada saat saya ziarah. Nabi mengatakan, kuli assalamualaikum, sampaikan salam kepada ahli kubur. Apakah kita harus menuju ke tubuh? Masa kita menuju ke tubuh kita kemudian mengatakan assalamualaikum? Nggak masuk akal. Rasulullah pun mengatakan ketika ada orang yang dikubur, maka berziarah. Masa berziarah ke tubuh? Jadi orang-orang yang terhipnotis, orang-orang yang kena keracunan dari apa yang disampaikan oleh SK ini, dia akan semakin lama semakin bingung. Dia akan mengatakan bahwa tubuh ini adalah kuburan bagi ruh. Ini pemaknaan yang terbelok dari kaidah syariat. Dan ini kalau diikuti orang bingung. Karena dia hanya bersandar pada akal. Dan orang yang bersandar pada akal itu namanya man ya'tada bi aqlihi. Orang yang bersandar pada akalnya. Maka dia akan bingung. Bingung terus dia. Terus bingung. Jadi nggak usah neko-neko. Kalau disuruh ziarah, masa ziarah ke tubuh. Kalau disuruh salam, masa salam ke tubuh ini. Jadi yang dimaksud dengan alam kubur itu adalah alam yang dimana setelah dia mati, lalu dia digali kuburnya. Kalau orang itu tidak mati di kubur, maka di alam barzah. Kedua-duanya dia akan mendapatkan siksa kubur. Karena sudah saya sampaikan tadi, siksa kubur itu ada dua. Ada ruhnya yang disiksa, berarti terlepas dari apakah dikubur, apakah di alam barzah. Kemudian yang kedua di jasadnya yang disiksa, berarti bisa jadi pada saat di
alam kubur. Jadi orang walaupun mati di laut, mati di padang Sahara, mati di tenggelam, dan mati di kubur, semuanya mas'ul. Dia akan ditanya dan dia akan merasakan siksa kubur apabila dia orang-orang yang kafir atau orang yang melakukan dosa, dan dia akan diberi nikmat apabila dia orang-orang yang punya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terus mengikuti orang-orang yang halu. Jadi kubur adalah kubur, alam barzah adalah alam barzah. Kedua-duanya akan mendapatkan nikmat dan akan mendapatkan azab. Nikmat bagi orang yang bertakwa, azab bagi orang yang bermaksiat. Mohon untuk belajar kepada para kiai dan para ulama. Hati-hati memilih guru. Jangan sepertinya dia memakai akal lalu sepertinya matuk, tapi akal tidak akan bisa menembus alam gaib. Saya ulangi lagi, alam gaib hanya diterima dengan hati dan iman. Kalau tidak percaya itu, silahkan ikuti mereka yang akan terus menggunakan akalnya dan tidak sesuai dengan syariat. Ikutilah orang-orang yang berakal, yang akan menerima keimanan itu dengan akalnya dan menerima dengan hatinya, bukan dengan akalnya saja. Para kiai, para ulama menggunakan akal dan menggunakan hati untuk menerima alam gaib.